Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petani Muda yang keren dan selalu penuh semangat. Kita kembali lagi dalam bimbingan teknis regenerasi petani. Saya, Neni Amalia, akan membantu Sobat dalam materi menumbuhkan ide bisnis dan model bisnis kanvas. Sobat Petani Muda, kalian siap? Baik Sobat Petani Muda, tujuan pembelajaran kita adalah pertama, bagaimana Sobat Tani memahami dan mengembangkan ide bisnis berdasarkan potensi lokal dan analisa keadaan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kedua adalah bagaimana Sobat Petani Muda dapat memahami cara menyusun model bisnis kanvas. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana memahami menyusun profil usaha. Teman-teman Sobat Petani Muda, selanjutnya apa itu model bisnis kanvas? Model bisnis kanvas adalah suatu kerangka satu halaman atau satu frame yang memungkinkan para pengusaha dan bisnis untuk menggambarkan, merancang, menantang, dan memutar model bisnis mereka. Ini memberikan pandangan holistik tentang bagaimana sebuah perusahaan menciptakan, menyerahkan, dan menangkap nilai atau value. Teman-teman Sobat Petani Muda, bagaimana menggunakan model bisnis kanvas? Ada beberapa cara. Pertama adalah generasi ide, menggunakan brainstorming ide dan hipotesis tentang model bisnis teman-teman Sobat Tani. Yang kedua adalah teman-teman Sobat Tani melakukan analisis pasar, riset pasar, dan analisis segmen pelanggan dan segmen pesaing. Yang ketiga, teman-teman lakukan pengujian dengan cara mengumpulkan umpan balik dari calon pelanggan. Dan hal yang keempat adalah bagaimana teman-teman melakukan literasi dan perbaikan. Artinya, dari umpan balik tadi, lakukan penyesuaian pada model bisnis kanvas tadi. Dan lakukan literasi pada bisnis Bapak dan Ibu sekalian. Halo Sobat Petani Muda, sekarang kita masuk kepada pembuatan model bisnis kanvas. Jadi model bisnis kanvas ini merupakan model bisnis yang digunakan sebagai suatu komponen dengan 9 blok aktivitas. Aktivitas yang pertama adalah customer segment. Jadi Sobat Tani, siapa pelanggan kita? Kebutuhan, keinginan, kemudian ketakutan. Alasan seseorang membeli adalah kuncinya karena lebih mudah, kemudian lebih nyaman, lebih aman, atau lebih enak dan lain-lain. Sobat Muda, blok yang kedua adalah value proposition. Jadi di sini Sobat Muda, nilai unggulan kita apa? Nilai tawarnya. Apakah kita menjadi yang pertama, yang terbaik, atau yang berbeda? Kemudian yang ketiga, blok kita adalah channel. Di sini sarana bagi pelaku usaha untuk menyampaikan layanan produk atau jasa kepada pelanggan. Jadi di channel ini berfungsi tahapan mulai dari keyakinan pelanggan sampai kepada pelayanan purna jual. Sobat Tani, segmen yang keempat atau blok yang keempat adalah customer relationship. Jadi di sini adalah bagaimana jalinan pelanggan, customer relationship-nya. Jalinan hubungan pelanggan ini dilakukan pelaku usaha untuk mendapatkan ikatan dengan pelanggannya. Dari awalnya calon pembeli, kemudian menjadi pelanggan. Kemudian selanjutnya adalah nomor 5. Di sini adalah revenue stream. Di sini adalah revenue stream ini adalah pendapatan. Jadi bagaimana komponen yang paling dianggap vital. Jadi bagaimana sebuah perusahaan atau usaha untuk memperoleh pendapatan dari pelanggan. Di sini bisa penjualan dari produk atau jasa, bisa dari pendapatan usaha secara rutin, dari kemitraan usaha, kemudian mungkin juga dari kursus yang berbayar.
Sobat Tani, box yang keenam adalah key resources. Jadi di sini bagaimana sumber daya kunci. Sumber daya kunci ini merupakan aset penting karena ini adalah bagaimana kita mewujudkan proposisi nilai. Sumber daya ini bisa manusia, teknologi, peralatan, saluran maupun brand usaha. Teman-teman Sobat Tani, box selanjutnya adalah box 7 yaitu tentang key activities. Di sini adalah kegiatan utama perusahaan. Bagaimana perusahaan menciptakan value proposition ini. Kegiatan utamanya apakah bisa produksi atau jasa, penjualan, membangun jejaring, riset atau investasi modal kerja. Kemudian box yang ke-8 adalah key partnership. Di sini adalah mitra kunci, key partner. Jadi di sini mitra utama. Bagaimana teman-teman Sobat Tani memanfaatkan mitra utama dalam bentuk bisa joint venture, joint operation atau aliansi strategis. Tanpa mitra utama, tanpa key partnership, ini tidak akan bisa berjalan. Dan yang terakhir adalah cost structure. Di sini adalah komposisi biaya. Jadi di sini komposisi biaya ini bisa pembelian bahan baku, distribusi promosi, perawatan peralatan usaha, kemudian proses produksi, riset dan pengembangan usaha. Jadi teman-teman Sobat Tani, inilah model bisnis kanvas kita. Teman-teman Sobat Petani Muda, saya coba sajikan contoh model bisnis sayur box. Di sini, bisnis sayur box sudah membuat model bisnis kanvas dengan 9 box. Box yang pertama adalah customer segment. Untuk siapa menciptakan produk itu, kepada siapa sayur box menjual. Yang pertama, customer segmentnya adalah individual, perorangan. Kemudian untuk organisasi, contoh misalnya rumah tangga, restoran, usaha catering, kafe, dan hotel. Box yang kedua adalah value proposition. Di sini adalah nilai apa yang diberikan dari sayur box kepada pelanggan, keunggulan apa. Yang pertama adalah transaksi langsung antara produsen dan konsumen. Kemudian yang kedua adalah mereka mengedepankan kualitas produk dan kesegaran produk yang terjamin. Selanjutnya ada garansi produk apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan harapan. Kemudian value proposition selanjutnya adalah harga produk yang terjangkau. Metode pre-order sehingga no waste, meminimalkan jumlah produk yang tersisa. Sayur box quality checker. Nah, Sobat Petani Muda, box yang ketiga adalah channel. Melalui saluran apa pelanggan ingin kami hubungi? Bagaimana cara menjangkau sayur box ini kepada pelanggan? Yaitu melalui sosialisasi dan edukasi petani, website, kemudian juga melalui media tulis, koran, dan majalah. Box yang keempat adalah customer relationship. Apa jenis hubungan yang dilakukan bagi para pelanggan? Nah, ini yang pertama adalah melalui WA, media sosial, aplikasi, website, call center, dan sayur box blog. Sobat Petani Muda, box yang kelima adalah revenue stream. Di sini untuk nilai apa pelanggan benar-benar bersedia membayar. Untuk apa mereka membayar? Bagaimana cara mereka membayar? Ternyata model bisnis sayur box adalah melalui donasi, presentasi laba penjualan, dan melalui laba dari mitra yang bekerja sama. Box yang ketujuh adalah key resources. Jadi sumber daya utama apa yang diperlukan untuk proposisi nilai. Saluran distribusinya kepada pelanggan apa? Yaitu melalui brand, network effect, website, legal farmer, dan mobile aplikasi. Kemudian key activitiesnya adalah kegiatan kunci apa yang diperlukan, saluran distribusi, kemudian hubungan dengan pelanggan. Pertama melalui penjualan barang secara online, kemudian pendistribusian bahan dari petani ke konsumen. Box yang ke-8 adalah key farmer. Siapa mitra utamanya? Yang pertama petani, peternak, toko online, perkebunan, dan bank. Sobat Petani Muda, box yang terakhir adalah cost structure, yaitu pembiayaan. Biaya pembuatan aplikasi, gaji karyawan dan operasional kantor, dan biaya maintenance aplikasi dan website. Nah,
Sobat petani muda, itulah contoh model bisnis sayur box dengan menggunakan model bisnis kanvas. Baik sobat petani muda yang keren dan penuh semangat, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat menggunakan model bisnis kanvas adalah pertama, kesederhanaan. Kanvas menyediakan referensi model bisnis yang sederhana dan visual sehingga mudah dipahami dan dikomunikasikan. Yang kedua adalah fleksibilitas. Jadi ini memungkinkan fleksibilitas dan mendorong eksperimen dan literasi dalam merancang dan menyempurnakan bisnis model kanvas. Yang ketiga adalah kesesuaian. Jadi Sobat Tani, model bisnis kanvas membantu menyelaraskan pemahaman berbagai pemangku kepentingan dengan menangani bisnis model dan memfasilitasi secara kolaborasi. Demikian pemaparan materi model bisnis kanvas. Semoga bermanfaat. Salam sukses untuk Sobat Petani Muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.